Berham gak mau belajar sains mau belajar Alkitab aja. Loh, itu salah besar. Semua kebenaran adalah milik Tuhan. Bahkan ada ilmuwan bernama Boyle membuktikan bahwa kesempurnaan Allah dalam ciptaan adalah tindakan religius yang lebih dapat diterima daripada korban bakaran. Oh, hebat sekali. Berarti dunia ini adalah baitnya Tuhan. Ilmuwan berfungsi sama dengan imam di baitnya. Jadi, mari kita menghadapkan wajah kepada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga dapat lebih menghayati seluruh alam semesta ini. Hari ini tentang bagaimana Raja Hizkia yang mengatur pelayanan para imam. Bagaimana detailnya? Mari semua umat Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh hidup. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami mempunyai bijaksana untuk menjalani hidup ini, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup ini untuk berlalu begitu saja. Tapi kami mempunyai hati yang sungguh mencintai Tuhan, hati yang juga mencintai sesama kami manusia, supaya dengan demikian kami mempunyai kerinduan yang tak pernah henti, yaitu membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah perayaan Paskah atau perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu setelah selesai, maka di situ kita melihat bahwa Tuhan sudah mengubahkan hati orang-orang dari sebagian Israel itu yang datang ke Yerusalem, dan seluruh penduduk Yehuda mempunyai satu semangat. Mereka ingin menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ketika itu maka orang-orang Israel yang mengikuti acara ini, mereka segera meninggalkan tempat di mana perayaan Paskah tersebut diadakan, dan mereka segera menyebar ke seluruh kota yang ada di Yehuda. Dan mereka mengerjakan satu hal yang sungguh-sungguh indah di mata Tuhan, yaitu mereka meremukkan seluruh tugu-tugu berhala. Mereka menghancurkan seluruh tiang-tiang berhala, dan mereka merobohkan seluruh bukit-bukit pengorbanan sampai musnah. Itulah yang dicatat oleh Alkitab. Dan kemudian kita melihat bahwa Hizkia saat ini ingin kembali menghidupkan bagaimana tata pelayanan di rumah Tuhan itu harus berjalan dengan baik seperti yang diinginkan Tuhan melalui kitab Taurat. Yaitu bahwa Hizkia mengatur kerja daripada para imam dan orang-orang Lewi, sehingga kedua golongan atau kelompok ini boleh mengerjakan seluruh tata ibadah yang ada di rumah Tuhan, baik itu puji-pujiankah ataupun tugas-tugas yang lainnya, sehingga seluruh umat Tuhan bisa kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Setelah itu Hizkia juga memberikan sumbangan ke dalam rumah Tuhan yang berupa korban bakaran, baik itu untuk pagi, petang, dan juga untuk korban-korban yang lainnya. Dan tak lama kemudian maka Hizkia memerintahkan agar seluruh rakyatnya pun juga memberikan persembahan kepada rumah Tuhan, juga memberikan sumbangan yang menjadi hak daripada para imam dan orang Lewi, sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan yang baik. Dan dengan demikian para imam dan orang Lewi ini bisa bekerja dengan sekuat tenaga hanya untuk pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Hizkia maka dikerjakan oleh seluruh rakyat yang ada di Yehuda. Mereka memberikan persembahan pertama atau persembahan sulung. Mereka juga mulai kembali bisa memberikan persembahan-persembahan yang lain, serta mereka kembali mulai memberikan persembahan persepuluhan. Wah, ini sudah sangat luar biasa. Hizkia mengadakan reformasi yang besar di dalam tata ibadah yang telah lama
ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di Yehuda dan sebagian daripada orang-orang yang ada di Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Hizkia meninjau ke dalam rumah Tuhan dan Hizkia menanyakan kepada para imam di sana, maka salah satu imam yang bernama Azaria menjawab, sejak ada persembahan khusus yang diberikan oleh rakyat Yehuda, kami sangat berkelimpahan dan kami bisa makan sampai kenyang. Artinya bahwa kesejahteraan para imam dan orang-orang Lewi sudah terpenuhi dan mereka bisa bekerja dengan sekuat tenaga dan hidupnya, hatinya tercurah untuk melayani di rumah Tuhan. Ini satu hal yang sangat indah, bahwa kehidupan kerohanian baik para imam, orang-orang Lewi dan seluruh rakyat Yehuda kembali hanya memiliki hati yang mau menyembah kepada Tuhan Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari semua hal yang dikerjakan oleh Hizkia adalah satu hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa apa yang dikerjakan oleh Hizkia adalah satu perbuatan yang baik, perbuatan yang jujur, perbuatan yang sungguh berkenan di mata Tuhan. Sehingga seluruh hal apa yang dikerjakan oleh Hizkia, Tuhan selalu menjadikan semuanya berhasil. Dan itu pun bukan demi kemuliaan Hizkia, tetapi Hizkia mengembalikan itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur anak-anak sekalian bahwa kita bisa melihat Tuhan memakai Hizkia untuk mengembalikan umat Tuhan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita pun menjadi bagian-bagian di dalam kerajaan Tuhan yang senantiasa mencintai Tuhan dan mempunyai kerinduan terus-menerus untuk membawa orang lain menyembah kepada Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Tritunggal yang di dalamnya kita menyembah dan kita senantiasa mempercayai di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih melalui renungan firman Tuhan hari ini, kami boleh diingatkan bahwa seharusnya kami menjadi seperti Hizkia yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain datang menyembah kepada Tuhan Allah saja. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam hidupnya. Mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya, supaya mereka boleh mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita minta Tuhan berikan uang yang banyak. Mama, salah. Oh, ternyata kamu sudah mengerti. Ya Tuhan, berikanlah hati yang takut kepada Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan lain yang membuat kita mundur, bahkan menjauh dari Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang mendapat anugerah dari Tuhan untuk memenangkan umatnya kembali, sebagai contoh dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara Agung itu. Berham juga menghimbau teman-teman melanjutkan pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 15 ayat 8 sampai 31. Salam.